nanti untuk yang kalau ada hal-hal yang tentang yang kejadian-kejadian dunia usaha dalam rangka untuk membantu sarana prasarana di madrasah tersebut. Ya, lanjut. Nah, bagaimana satuan pendidikan ramah anak dibentuk dan dikembangkan? Ya, setelah tadi deklarasi, lanjut lagi. Nah, kita harus ya pakai namanya 3M juga. Ya, 3M-nya kalau pandemi pakai masker, terus mencuci tangan, sama jaga jarak, sama menghindari kerumunan. Ya, 5M malas ya. Kita pakai namanya temu muka, temu mesra. Ya, jadi 3M menuju. Yang pertama adalah mau dulu. Apakah tadi madrasah Bapak dan Ibu mau untuk menjadi madrasah ramah anak? Ya, baru nanti harus ada SK-nya ya dari Pemda yang masih dari Kemenak, deklarasikan. Kemudian tadi papan nama. Itu baru yang mau. Tentu kita kan nggak hanya mau saja, tapi harus tadi menuju yang mampu dan maju. Ya, untuk mampunya itu ini tadi yang untuk mau baru tahap pembentukan. Jadi diminta oleh Pemda atau Pemdon ya, kemudian kemauan dari satuan pendidikan itu sendiri. Ya, setelah itu untuk mampunya dari Pemda itu melakukan pelatihan tadi harus tanggung jawab kan ya. Kabupaten tadi KHA, pendampingan BIMTEK, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, kemudian satuan pendidik proses memenuhi 6 kompetensi sekolah ramah anak tadi, 6 komponen. Supaya jadi mampu tadi melaksanakan 6 komponen tadi. Dari kebijakan sampai tadi monitoring evaluasi ya. Nah, itu dari Pemda dan satuan pendidikannya. Kemudian untuk majunya nanti memenuhi 6 komponen ya, kemudian juga ini pembiasaan untuk sekolah lain. Jadi bisa sebagai praktek baik. Ya. Kalau sudah mampu itu, sudah maju itu sebagai praktek baik. Jadi man kata bijak itu bisa menjadi ya model, role model untuk yang man yang lainnya. Itu jadinya. Jadi kita ingin bukan hanya mau, tapi sampai mampu dan maju. Dan juga di PP dan PA kita juga akan selain tadi Kabupaten Kota Layak Anak, kita ada tematiknya. Jadi kita ada juga memberi penghargaan kepada satuan pendidikan ramah anak yang tingkat nasional. Sesuai apa? Sesuai indikator yang dicantumkan tadi. 3 pilar, 4 konsep, 5 prinsip, dan 6 komponen. Dan yang bisa udah sampai maju. Nah itu ya. Ya lanjut. Nah mekanismenya untuk mekanisme pengaduan kita juga ingin tadi selain tadi untuk melanjut sekolah ada mekanisme pengaduan di sekolah maupun madrasah. Nanti untuk lebih lengkapnya kita mendengarkan nanti malamnya dari Bu LP. Ya lanjut dulu ini. Nah sekarang kita lihat indikator untuk tahapan mau, mampu, dan maju. Ya kita lihat di sini. Untuk mau sendiri tadi ya sudah ada ya. Adanya SK ya, terusnya ada SK tim satu pendidikan ramah anak, sudah melakukan deklarasi dan ada papan nama. Mampu adanya proses pemenuhan 6 komponen, terselenggaranya kegiatan pelatihan, pendampingan dan atau bimbingan teknis tentang sekolah ramah anak, mendapat bantuan dari Pemda berupa fasilitas BIMTEK dan pelatihan maupun sarana prasarana pendukung, adanya pemantauan evaluasi dan pelaporan, sementara maju memenuhi 6 komponen SRA sudah distandarisasi. Nanti kita ada standarisasinya, ya. Itu sedang proses ya. Adanya papan spanduk SRA terstandarisasi. Tadinya kalau kita misalnya satu kota Binjai sebagai yang satu pendidikan ramah anak, nanti kalau misalnya ada standarisasi ditambahkan yang terstandarisasi. Karena standarisasi itu akan nanti ada sertifikatnya, ya. Ada itunya sertifikasinya. Ada borang-borangnya nanti. Ya, untuk yang tadi setelah madrasah itu akan menjadi maju, kita punya borang-borangnya, lalu disebut nanti untuk yang madrasah ramah anak yang kategorinya maju. Lanjut. Nah, hasil diharapkan ya pelaksananya satuan pendidikan ramah anak terwujudnya satuan yang
berisi tadi barisan. Ya. Jadi kita ingin madrasah itu bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman. Ya. Kemudian terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga pendidikan yang berspektif amanat dengan data tadi sudah terlatih tentang konvensi hak anak. Kemudian meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dan dalam pengambilan keputusan di sekolah. Ya. Ini juga mesti kita mesti komunikasi dengan ada pendidik dengan peserta didik. Lanjut, Mas. Nah, ini kita dalam bentuk yang standarisasi sektor pendidikan ramah anak, ya. Lanjut. Manfaatnya adalah meningkatkan kecocokan ya kemudian antara satu SRA dengan yang lain supaya nanti sama ya untuk yang lain. Standar yang berlaku di satu pendidikan ramah anak dapat mengurangi ketidakpastian bagi orang tua dan pendidik ya. Kemudian ini kita baca Mas yang bawah. Ya, memastikan anak peserta didik terlindungi saat di sekolah. Jadi itu tadi harus barisan itu yang ya. Ya, lanjut. Jadi untuk yang standarisasi ini ya, ini tahapannya ya, menyusun rencana kerja standar SRA, membentuk tim SRA, sosialisasi dan pelatihan standarisasi RSA, pengembangan sistem manajemen dokumentasi, pelatihan asesmen mandiri, penerapan standarisasi, asesmen mandiri, tindakan perbaikan, tinjauan manajemen, evaluasi eksternal, pemberian peringkat. Ini kita akan laksanakan nanti pada saat nanti yang madrasah akan meningkat sampai ke maju. Ya, sekarang sedang dibuat untuk borang-borangnya, ya, untuk yang asesmennya. Mudah-mudahan nanti tahun 2012 ini kita akan menyasar dari misalnya madrasah nanti. Kita lihat yang sudah mau kategori ke maju. Ya. Sama seperti tadi untuk yang sekolah ramah anak juga ya, bahwa kita harus melaksanakan tadi 6 komponen ya untuk standarisasi, melaksanakan. Jadi standarisasi itu diambil dari 6 komponen tersebut, dari kebijakan sampai nanti partisipasi orang tua seperti apa ya untuk standarisasi untuk satu pendidikan ramah anak. Lanjut Mas. Nah nanti untuk bobotnya kita juga sudah siapkan bahwa misalnya komitmen tertulis kebijakan sekolah ramah anak bobotnya di 5%. Pendidik dan tenaga pendidikan terlatih konvensi anak ya, ini bobotnya 15%. Khusus untuk nomor 2 yang pasti harus dibuktikan dengan sertifikat ya. Kemudian juga proses pembelajarannya ramah anak ya. Tadi kita sudah bahas ya, sarana prasarana anak, partisipasi orang tua, alumni ini bobotnya masing-masing. Jadi kita ingin tadi bobotnya 100% itu yang nanti akan dapat untuk peringkat. Itu namanya untuk yang penghargaan Kabupaten Kota Layanan 99 melalui 45 26. Ya, lanjut. Nah, sementara untuk yang langkah selanjutnya ya pasti nanti Kemen PPPA akan organisasi ya tentang standar tersebut ya, sampai juga menyusun. Kita juga nanti untuk penilaiannya bukan secara misalnya madrasah ini tanda-tanda buktinya harus berapa gitu pakai tertulis enggak. Kita nanti untuk penilaian pakai aplikasi. Jadi kita melalui aplikasi, kita kirim orangnya, nanti madrasah itu untuk mengikuti kirim aplikasi juga jawabannya. Kan tadi dana datungnya pakai aplikasi. Sama seperti pelaksanaan Kabupaten Kota Layak Anak. Ya. Dan juga pasti ada dalam bentuk MOU dengan Kemendikbud dan Kemenak untuk PPPA. Kemudian KL atau mitra kerja mendorong ya Dinas Pendidikan dan Kemenak daerah untuk mendorong seluruh SDA yang distandarisasi ya. Setelah standarisasi harus ya untuk mendorong nanti baik ikut maupun Kemenak ya, menyusun rencana aksi dalam percepatan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak, menjadikan data sekolah ramah anak sebagai sasaran program berbasis sekolah dan mendukung pelaksanaan standarisasi. Karena untuk Pemda di daerah untuk tim standarisasi secara di daerah. Maksudnya ya. Kemudian sekretaris bersama dan Pasnas ya, Pasnas SRA melakukan koordinasi guna mendorong percepatan standarisasi. Baik sosialisasi, pelatihan, pendampingan, menyiapkan pendidikan yang akan diajukan untuk dilakukan standarisasi. Jadi enggak semuanya
Nanti dari misalnya Kemenak juga harus madrasah mana yang kira-kira untuk tahun ini diajukan untuk standarisasi. Ya, nggak bisa semuanya juga, tapi mesti udah dipilih oleh kabupaten kotanya, kemudian diverifikasi oleh di provinsi, kemudian baru sampai ke nasional. Kita nanti bisa dari kemudian juga tadi mempersiapkan pelaksanaan dan pelanggaran CRA. Ya, lanjut. Nah, harapannya kita ke depannya semua satuan pendidikan menjadi satuan pendidikan ramah anak. Jadi madrasah yang ada di seluruh kita masing-masing jadi provinsi, baik di kabupaten kota, menjadi satuan pendidikan ramah anak. Kemudian terstandarisasi dan juga ada sertifikasi. Setelah standarisasi, hasilnya akan dapat sertifikasi. Kemudian sinergi untuk yang Pemda dan Fasnas harus ada sinergi. Bisa Bu Bekti, kira-kira Fasnas provinsi mana terus kota ini mic-nya puasa juga kali ya. Terus penguatan peran Pemda dalam kebijakan sekolah ramah anak pasti ada, tapi isinya sekolah ramah anak. Terima kasih Bapak. Ya, ada sekretaris bersama. Jadi kita ingin ada sekretaris bersama untuk yang tadi satuan pendidikan ramah anak. Lanjut. Ya, lanjut. Kemudian untuk yang harus di sekolah dan pelaksanaan yang sudah diserah dalam tanda kutip sudah tadi dideklarasi, sudah kata-kata yang sudah tadi mau, ya. Yang sudah komponen SRA dan melakukan evaluasi mandiri. Jadi apakah ibu masih mau, apakah sudah atau mampu, apakah sudah atau tidak? Evaluasi sendiri, evaluasi mandiri dari kemudian melakukan pelaksanaan sekolah ramah anak pada dinas terkait, melibatkan orang tua dalam pelaksanaan tadi standarisasi melakukan sertifikasi koordinasi dan sinergi dengan Fasnas dan Fasda SRA dalam pengelolaan SRA, melakukan standarisasi SRA dan anak. Sudah ada 'Keluarga', termasuk keluarga, termasuk peserta didiknya, termasuk juga tadi LM dan dunia besar, termasuk juga media. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dari maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.